Halo semuanya. So, live malam ini, pertama sorry saya terlambat karena ada some point. Kedua, live ini ada karena market sedang dalam keadaan tidak baik. Saya merasa punya something yang responsibility lah untuk nyampain ke kalian what happened to market. Oke. First of all, mesti harus kita ketahui bahwa market sedang dalam keadaan memang yang kurang baik. Alasannya karena first yang bisa kalian lihat adalah ini bukan lagi soal saham apa yang bakal manggung, sektor apa yang bakal manggung. It's not about that. Jadi ini tentang bahwa paper asset atau investment di sektor keuangan, di financial market itu saat ini sedang berada dalam kondisi yang beresiko. Nggak peduli itu saham apapun, apalagi cryptocurrency, bahkan bonds, salah satu instrumen yang paling safe haven itu aja saat ini sedang dalam keadaan yang berguncang. Nah, Amerika sendiri akan mengeluarkan bond sebesar 9%, kalau nggak salah yieldnya sekitar itu. Dan pertanyaannya kan, kalau seandainya yield bisa 9% selama setahun, ngapain gue beli saham capek-capek ngeliat fluktuatif sama resikonya, mending gue langsung beli 9%. Belum lagi dengan potensi dolarnya yang menguat. Oke. Itu satu. Lalu ini saya ada beberapa data yang menampilkan bahwa Powell itu sudah mendapatkan sinyal dari Biden di mana dia bebas menaikkan suku bunga. Yang penting inflasi tertahan. Jadi ini mungkin gambaran kasar. Pertama, terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi, ekonomi turun. Ketika ekonomi turun, dikeluarkanlah yang namanya QE. QE itu quantitative easing. Quantitative easing itu cetak duit. Jadi ketika market di US cetak duit, stocks rebound bahkan melebihi level sebelum COVID. Dan itu terjadi di tahun 2020 sampai 2021. Nah, di tahun 2021 ini, even di tahun 2022, stocks market masih kenceng. Itu di awal. Nah, kemudian terjadilah yang namanya inflasi. Sepanjang tahun 2020 sampai 2021, itu The Fed masih mengatakan bahwa inflasi ini sementara, masih transitory gitu. Ini inflasi yang bukan sustain. Itu start dari 4%, 5%, 6%, 7%, sampai terakhir 8,5%. Itu kalau saya nggak salah, itu merupakan inflasi yang terbesar semenjak 36 tahun kalau saya nggak salah, tapi coba dicek. Intinya kenapa inflasi ini berbahaya. Nomor satu, sebentar saya coba tampilin satu data, saya tutup dulu ya. Sorry, ini terpaksa saya mesti tutup dulu karena datanya saya buka dari file-file saya. Sebentar ya. Sabar. Sabar. Sebentar. Wait a second. Oke, nah ini merupakan momen di mana terjadi krisis di seluruh dunia. Kemudian ini yang terjadi adalah tingkat pengangguran yang ada di US turun di tahun 2020. Wajar, siapa yang mau nerima kerja? Banyak PHK, banyak perusahaan yang tutup sehingga mereka turun. Nah, kemudian tingkat tenaga kerjanya berangsur pulih, tapi enggak lebih pulih dari pra-pandemi. Levelnya di situ. Alasannya kenapa? Ternyata banyak orang yang nggak mau kerja. Ternyata di US, quantitative easing itu kan mereka bagi-bagi duit gratis bagi-bagi duit gratisnya tuh ke ini, bagi-bagi duit gratisnya ke setiap orang gitu.
Jadi kalau nggak salah mereka bakal dapat uang sekitar 20-an juta setiap bulan. Dan itu membuat mereka jadi malas kerja gitu. Dan itu uangnya masuk ke financial market. Kalau kita perhatiin lagi ya, job seeker di US itu kenceng. Jadi cari kerja di Amerika itu enggak mudah. Cari kerja di Amerika itu mudah. Tapi upahnya yang enggak sesuai sama ekspektasi mereka. Dan itu membuat ada potensi terjadi krisis. Karena inflasi yang ada 8,5% itu saja terjadi dengan unemployment yang masih tinggi. Bayangkan kalau seandainya mereka semua udah kerja normal dan itu inflasi masih bisa lebih tinggi. Jadi the next step of inflation adalah stagflasi. Jadi ketika inflasi sudah menyentuh angka 8,5%, ternyata demand-nya nggak ada. Kalau inflasi itu bagus nggak sih? Jawabannya inflasi itu bagus karena artinya market bertumbuh gitu kan. Artinya banyak spending di masyarakat yang membuat saya matiin komen dulu deh. Karena ketika inflasi tinggi itu artinya kan spending masyarakat gede. Tapi ternyata di US spending yang ada, demand yang ada tuh enggak sesuai dengan inflasinya. Alasannya kenapa? Kalau seandainya permintaan rendah, tenaga kerja penyerapannya juga masih rendah, kok inflasinya bisa tinggi? Jawabannya ternyata karena harga bahan bakunya naik. Jadi ada supply chain yang keganggu karena harga komoditas yang naik. Nah, itu bahayanya. Kenapa? Sebagai contoh, kalau seandainya kalian mendapatkan profit sebesar 20% dalam penjualan satu barang, kali ini kalian dapatnya itu nggak sampai 20%, turun sampai 10%. Jadi kayak kalau seandainya kalian jual makanan, itu porsinya udah harus dikurangin. Contoh, jualan nasi 100 gram. Karena inflasi, kalian mesti kurangin 80%. Karena kalau enggak, kalian susah bertahan. Porsinya harus dikurangin. Itu udah banyak yang melakukan itu. Dan salah satu tanda terjadinya stagflasi itu adalah consumer cyclical itu penurunan. Dan kita udah mulai bisa lihat consumer cyclical penurunan itu di sekitar seminggu lalu ya. Consumer cyclical itu turun. Alasannya kenapa? Karena consumer cyclical itu bakal dicari ketika ekonomi pulih. Harusnya consumer cyclical itu naik. Contoh kalau consumer cyclical di Indonesia, ya maybe bisa kita katakan kayak consumer cyclical itu ketika ekonomi jelek dia nggak dicari, tapi ketika ekonomi pulih dia dicari. Nah, salah satunya Astra itu juga menurut saya juga bisa masuk ke consumer cyclical karena ketika market pulih, kerja udah mulai oke, orang bakal willing to spend their money kan. Salah satunya contohnya beli mobil, kemudian invest kemana, itu namanya consumer cyclical. Kalau consumer staples itu yang setiap hari dipakai kayak Unilever, HMSP. Nah, ketika terjadi stagflasi, maka yang salah satu indikatornya itu adalah consumer staples naik dan consumer cyclical turun. Karena ini consumer cyclical bakal gede di cost karena harga komoditas naik. Sementara consumer staples itu bakal naik. Kenapa? Karena mau krisis atau enggak mereka bakal tetap pakai uangnya gitu. Mereka bakal tetap pakai produk kalian seperti sikat gigi, sabun gitu. Dan investor tend to willing to save their money ke sektor yang defensif. Nah, jadi kemarin GDP di Amerika di bulan Februari atau Maret gitu sempat minus dan itu terjadi karena supply chain terganggu, harga komoditas naik dan itu membuat banyak masyarakat yang ya nggak willing to spend lagi. Spendingnya menurun. Jadi demand-nya nggak ada, inflasinya tetap tinggi. Bahaya nggak itu? Demand-nya nggak ada, harganya tinggi gitu. Harga beras naik, tapi permintaannya sedikit. Gaji kalian tetap turun. Nah, itu yang berbahaya banget kan? Karena suatu saat bisa kolaps dan terjadilah stagflasi. Stagflasi itu the next step of inflation. Dimana inflasi yang terjadi itu nggak normal.
consumer spending itu diperkirakan melambat sehingga angka impor diperkirakan turun. Sementara ekspor US masih berpotensi tertekan. Jadi akan kemungkinan GDP di US itu menurun. Nah, karena stocks market di US, karena GDP menurun, jadi salah satu cara untuk menyelamatkan ekonomi di US itu Biden terakhir kali mengatakan kepada Powell, naikkan suku bunga seagresif mungkin, gak apa-apa, yang penting inflasi turun. Jadi udah gak ada lagi istilah-istilah inflation transitory atau segala macam. Intinya Biden udah marah. Intinya Biden udah panik karena inflasi yang ada di US itu terlalu tinggi. Terakhir kali kenaikan sebesar 0,5 basis point itu membuat market shock. Saya sendiri tahu kalau naik 0,5 market bakal shock, tapi saya nggak nyangka kalau seandainya shocknya itu sedalam itu. Dan itu menurut saya terjadi karena di saat yang bersamaan ada tone yang mengatakan dari Powell mengatakan bahwa Juni dan Juli masing-masing akan naik sebesar 0,5. Jadi kalau kemarin naik 0,5 aja udah heboh, nah ini Juni sama Juli bakal naik lagi 1%. Sementara total inflasi, total suku bunga yang ditargetkan naik jadi 3,25 sampai 3,5%. Nah, jadi kalau seandainya saat ini ya, anggap kalau nggak salah FFR sekarang saat ini tuh 1%. Nah, target FFR naik itu adalah sebesar 3%. Boleh dikatakan ini tuh 3 kali lipat loh. Kalau seandainya FFR naik lagi sampai 2%, itu tuh masih perlu ruang kenaikan 3 kali lipat. Dan itu sebenarnya sudah price in. Market sudah berekspektasi dari itu. Makanya kalian lihat tech stock itu longsor. Kenapa tech stocks? Karena itu yang paling gain tahun lalu. Jadi yang beresiko bakal dibuang-buang dulu. Maka dari itu tech stocks yang pertama longsor. Itu alasan kenapa kalian melihat Arto, BBYB kemarin itu koreksinya parah-parahan gitu. Arto dari 19.000 ke di bawah 7.000. BBYB sampai ke berapa. Dan MTech ke berapa. Jadi banyak saham tech stocks yang longsor karena ini. Nah itu kalian mesti tahu dulu. Jadi kalau kalian nanya Arto gimana, yang tech stocks gimana, bank digital gimana, jawabannya kalau kalian mau entry silahkan, tapi kurangnya porsi kalian. Itu terjadi karena ini. Karena kenaikan suku bunga itu bakal membuat investor akan menyimpan aset mereka dalam bentuk yang lebih safety. Jadi yang paling beresiko itu yang paling tertekan dulu. Makanya kalian lihat kripto seperti itu. Kalau di saham-saham teknologi yang seperti itu. Itu alasan kenapa kita udah jarang bahas tech stocks. Meskipun tadi saya beli Arto karena memang penurunannya itu terlalu ekstrim. Jadi wajar kalau ada tarikan sebentar. Nah, di bulan Juli dan Juni naik sebesar 0,5, 0,5 dua kali, artinya akan ada kenaikan yang shocking lagi. Sebenarnya kalau naiknya hanya sebesar 0,25, I think market will nothing respond to riskier seperti sekarang. Masalahnya naiknya 2 kali lipat, 0,5. Dan nanti di Juni dan Juli itu naik lagi sebesar kenaikannya sama 0,5. Jadi seperti apa outlook saya terhadap market? Jawabannya satu. Pertama, kalian perhatikan bonds di US 10 tahun itu udah menyentuh angka 3%, 2,95 kadang 3%. Artinya ya, bonds ini sendiri aja dibuangin. Market nggak percaya dengan ekonomi. Atau bonds di US saja mereka buang karena mereka nggak percaya dengan ekonomi di US. GDP-nya minus. Itu satu. Yang kedua, kalau saham di US nggak perlu ditanya lagi. This is clearly bearish di US. Tapi kan di Indonesia beda. Yes, di Indonesia beda. Permasalahannya, kalian harus ingat bahwa sampai detik ini inflow yang ada di market itu sebesar di Maret. Data terakhir saya dapatnya di Maret atau di April. Inflow yang ada di IHSG dari foreign itu sebesar 60 triliun. Kalau itu keluar gimana? Kalau itu keluar ya kita bakal koreksi lumayan gila-gilaan. Kalau keluar ya, so apa yang akan menyelamatkan market Indonesia? Mau nggak mau, kalau kemarin dari Januari sampai Maret kita decoupling terus terhadap Dow merah kita bisa hijau, kali ini agak sulit. Alasannya kenapa? Satu, kenaikan suku bunga akan ada potensi sampai Juli itu sebesar 1% lagi. Tujuan kenaikan suku bunga itu apa? Agar inflasi rendah. So, kalau inflasi rendah, let's say bisa di bawah 7%, maka market will be good in July. Atau at least Agustus.
saat ini terjadi, I think semua saham ini rebound. Apalagi tech stocks. Karena saat itu terjadi, artinya suku bunga udah 2%. Dengan catatan, inflasi berada di bawah 7%. Kalau ternyata kenaikan suku bunga enggak membuat inflasi turun, keluar 9%, 10%, habis. Boleh dikatakan kalian mesti spare cash jauh lebih banyak. Jadi kuncinya saat ini adalah kenaikan suku bunga harus bisa menekan inflasi. Karena Powell sendiri akan menaikkan suku bunga secara agresif, tujuannya untuk menekan inflasi lagi. They need shocking the market. Ada sebuah riset dari Credit Suisse. Ini agak berat, tapi ada satu yang mesti saya garis bawahi adalah ini. The Fed will have to shock market to achieve the desired response. Jadi Fed ini wajib membuat market shock. Kalau kepalanya aja pengen market volatil, pengen market shock, apa yang mesti kita bisa kita lawan, akan jauh lebih baik kita menepi dulu. One way or another to get inflation under control, the Fed will need to push bond yield higher and stock price lower. The Fed itu boleh dibilang mau nggak mau harus membuat harga saham jatuh, yaitu yang ada di Dow Jones, Nasdaq, S&P. Meskipun itu dilawan oleh vice chair dari FOMC, ya, tapi hampir semua tun yang mengatakan bahwa memang market di US itu harus turun karena terlalu over value. Apalagi kita lihat kayak Tesla itu semua agree dari itu over value. Ini agak berat bacaannya, tapi inti dari bacaan ini semua adalah Presiden Biden comment this week that he announced the end of the input and endorsed the Fed call to slay inflation. Jadi inflasi itu harus dikikis, itu udah harga mati. Kalau seandainya kenaikan suku bunga aja masih nggak bisa menaikin harga, nggak bisa menurunkan inflasi, ya mungkin satu-satunya cara yang lain adalah US harus jual bonds mereka ke retail, dan itu bakal membuat bonds lebih jatuh lagi, dan itu market masih lebih collapse lagi. Kapan kita boleh serok? Jawaban menurut saya indikator yang terjadi itu adalah ini. Di mana ketika bulan Juni atau Juli inflasi meredah karena kenaikan suku bunga yang udah sampai 2% atau 1% lagi, maka itu market bakal pesta pora. I hopefully like that. Tapi kalau seandainya kenaikan suku bunga sebesar 2% ternyata inflasi ini nggak bisa di bawah 7%, let's say 8, 9, wah itu hancur semua pasti. Nah itulah view saya di market. Nah kemudian tapi kita kan punya komoditas apa segala macam. Ingat ya, ada yang namanya DXY. DXY itu merupakan currency index. Ini bagusnya ini agak-agak turun ya, agak-agak melandai, udah mulai mau tanda perlemahan. Kemarin itu kenceng banget. Kalau seandainya ini kenceng banget, artinya dolar bakal menguat. Kalau dolar bakal menguat, itu pasti kebalikan dari komo. Kalau dolar menguat, komonya melemah biasanya. Jadi kalau DXY menguat, komo bakal melemah, karena logiknya gini, 10.000 kamu bisa dapat berapa barel minyak gitu, 10.000. Kalau seandainya dolarnya naik, 10.000 itu jadi bakal menurun kan, karena acuannya dolar. Jadi DXY itu selalu korelasinya kebalik sama komoditas. Nah, ini agak sedikit bagusnya, DXY-nya mulai menurun. Jadi in short term maybe beberapa saham market, makanya saya bilang kalau kalian lihat di postingan saya, posisi IHSG, saya ada bilang di grup, ada potensi rebound yang cukup kenceng. Ini pas ya di 6840, kan bisa lihat di postingan saya beberapa hari sebelumnya. Saya lihat ada potensi memang market rebound, tertahan di EMA 200, trendline, dan boleh dikatakan ini price in terhadap volatilitas yang terjadi di The Fed kemarin. Ini memang koreksinya lebay. Terus terang saya juga shocking, gak nyangka pergerakannya seperti ini. Saya tahu ada potensi koreksi kalau kalian lihat di story saya pas Idul Fitri, tapi pas lepas Idul Fitri koreksinya seperti ini, saya shocking. Dan bagusnya ya saat ini menurut saya itu momen-momen yang tepat untuk kalian kurangi porsi, karena kebetulan rebound. Karena uncertainty yang terjadi nanti di bulan Juni dan Juli itu kita nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, GDP US itu forecastingnya tuh enggak
years percent change, sebentar. Di tahun-tahun ke depan, GDP US itu forecastingnya itu menurun semua. Di 2021 itu 5,7, 2022 3,2, 2023 2,1, ini 2 dan 2,3 ini. Kita nggak usah lihat yang jauh-jauh deh. Kita lihat sampai 2023 itu menurun di sunat, itu boleh dikatakan hampir nggak sampai setengahnya, 50% ada di sunat. Dan spending consumer itu semua diprediksi melamban. Jadi pertumbuhan ekonomi di US ke depan diprediksikan semua bakal melamban. Kalau seandainya melamban dan inflasi mereda itu wajar. Tapi kalau melamban dan inflasi meninggi bahaya dong. Kalau melamban dan anggap GDP di US itu menurun terus, maka uangnya bakal lari ke emerging market. Uang itu selalu seperti itu. Dana di financial market selalu seperti itu. Di tahun 2020 semua rebound. Di tahun 2021 kenapa kita enggak? Karena GDP kita gitu-gitu aja. Kita masih berkutat sama COVID. Tapi di US, karena Biden itu concern terhadap kesehatan, vaksinasi bagus, mereka jauh lebih bagus dalam mengendalikan COVID. Sehingga dana semua ke US. Dow Jones lari gila-gilaan, Nasdaq gila-gilaan, S&P gila-gilaan. Kita enggak kemana-mana. Di Indonesia. Selain itu, weighting tech kita kecil. Jadi tech kita naik gede-gedean, Indonesianya enggak, perusahaannya enggak kemana-mana. Tapi di 2022, beda kan? Dow Jones-nya longsor. Saat ini year to date minus 7% Dow Jones. Tapi IHSG masih, kalau nggak salah, masih di atas atau minimal tipis. Alasannya kenapa? Karena GDP kita bertumbuh jauh lebih pesat dibanding dengan yang ada di US. Ini data kita punya trade balance. Trade balance kita itu 7.560, mendekati 8.000, dan itu terpanjang, tergede semenjak COVID. Kalau nggak salah sepanjang 4 tahun itu kita tergede itu dibukukan di bulan April 2022 kemarin. Alasannya satu, karena ekspor kita bagus. Karena harga komoditas semua naik. Dan itu membuat kita punya rupiah cukup strong. Kalau seandainya kita nggak dibantu komoditas, ya maybe rupiah udah 16.000. Kalau rupiah udah 16.000, ya itu bakal bisa ada capital outflow lagi yang ada di US. Dari kita ke US. Nah, retail sales di US itu menurun terus Januari ke April. Bayangkan ya, ini Januari segini. Februari, Maret, April. Retail sales, penjualan retail itu menurun, tapi inflasinya masih tinggi. Itu kan agak ada something yang nggak bener. Kalau spending masyarakat turun, inflasinya harusnya nurun dong. Nah, ternyata ini terjadi karena tadi cost yang tinggi, bukan karena demand. Jadi cost pull inflation, bukan demand push inflation. Yang bagus adalah demand push inflation, bukan cost. Demand pull inflation, bukan cost push inflation. Nah, itulah yang menyebabkan market sedang dalam keadaan nggak baik. Nah, inflation di US itu April yang terakhir itu 8,3%. Dan itu mengecewakan meskipun dia turun ya. Jadi perhatiin ya, 2021 5%. Inflation is transitory. Inflation sementara. The Fed masih denial nih. The Fed masih denial sampai di sini di November kalau nggak salah ada berita kalau The Fed bakal berhenti mengeluarkan QE, dikurangi pembelian bondsnya. Tapi kemudian inflasi masih kenceng-kenceng sampai segini, ya udah. Sampai di sini panik. Biden bilang terserah mau gimana pun yang penting inflasi turun. Makanya Fed bakal naikin suku bunga agresif mungkin. Karena kalau suku bunga agresif orang bakal nabung di bank kan. Dan nabungnya di bank US karena bunganya bagus. Dolarnya juga kuat. Nabungnya dari mana? Ya dari aset-aset mereka yang ada. Dari bonds, dari saham. Itu bakal di TP-TP semua dipindahin ke US kalau bunganya bagus. Selama proses itu ya kita bakal volatil. Dan untungnya fundamentally kita strong. Kalian lihat tadi trade balance kita oke, kemudian ekspor impor kita oke. Terakhir kita punya cadangan devisa itu menurun, tapi karena dipakai untuk bayar hutang wajar, karena pendapatan kita itu tinggi. Nah, kalau kalian perhatiin, pemerintah nggak kendor dalam penerimaan pajak. Pajaknya masih dikejar. Jadi ini which is good, pemerintah nggak lengah. Meskipun kita dapat dana gede dari pajak saat ini, dari komoditas, tapi pemerintah nggak lengah untuk jaga-jaga, menjaga kalau seandainya ada capital outflow balik ke US. Penyebab utama inflasi masih dari energi.
wajar. Energi kalian tahu kan, harga komoditas naik. Kemudian dari permintaan food, makanan, kemudian shelter, core inflation ada di 6,2. Jadi forecast energy price itu diekspektasikan akan segera normalize, dan itu yang kita hopefully. Jadi maka dari itu sebenarnya kenaikan komoditas ini ada dampak jeleknya kalau seandainya berkelanjutan. Kenaikan komoditas memang menguntungkan saham-saham atau company-company yang memproduksi atau ekspor komoditas. Tapi ingat, kalian bukan beli perusahaannya, kalian beli sahamnya, ya kan? Earning perusahaan belum tentu ke-reflect di harga sahamnya loh. Nah, kalau seandainya inflasi US masih parah, terjadi stagflasi, suku bunga dinaikin secara agresif, mau nggak mau saham-saham yang bahkan mendapat keuntungan pun dari kenaikan harga komoditas akan dijual. Karena tabung di bank US lebih menarik. Korelasinya dapat nggak? Jadi harga komoditas naik memang oke. Nah, kalian perhatiin rata-rata perusahaan stok-stok komoditas kita udah naiknya kenceng selama 3 bulan 4 bulan ini. Tapi kalau ini masih berkelanjutan dengan perang yang ada, apalagi ada berita beberapa negara mau masuk NATO, biar Ukraina itu bisa juga masuk NATO, dan itu berisiko terjadi perang lanjutan, dan which is this is a crisis, global crisis, bukan lagi soal saham mana yang diuntungkan. Jadi kalian mesti aware-nya di sini. Kalau menurut saya kritikalnya itu 2 bulan lagi, Juli, Juni, kalau sana inflasi bisa turun, let's say 7% di bawah, this is will be an euphoria. Saham-saham yang saat ini turunnya udah dalam banget itu bakal balik lagi semua. Kalian perhatiin ya. Untuk menaikkan suatu saham itu diperlukan waktu yang cukup panjang. Contoh mau naik 30% atau mau naik 50% atau even bigger, itu mungkin perlu 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau udah panik, turunnya begini. Dan itu no volume semua rata-rata. Bayangkan valuasi yang hilang yang dikumpulkan oleh, yang dilakukan oleh fund-fund, investor, hedge fund, ETF selama ini. Artinya apa? Kalau mereka naiknya pakai volume, turunnya begini, artinya they lost money itu. Dan mereka loss jelas jauh lebih gede dari kita. Buy side kita dari mereka, bukan kita. Kita kalau mau exit tinggal exit. That's why kalian mestinya gunain privilege ini. Kalau mau exit ya exit. Kalian harus bisa lebih gercep ngelihat market. Nggak mungkin kita bisa selalu jual di top banget, beli di bottom banget. Tapi kalau seandainya market udah mulai agak nggak bener, ya kalian mesti tahu harus ngapain. Oke, jadi kalau seandainya terjadi stagflasi, indikatornya itu consumer staples bakal naik. Karena mereka pasti bakal diburu. Contohnya kayak tahun 2020 maybe ya UNFR, HMSP agak lumayan gitu. Karena dia staples. Beda dengan consumer cyclical. Consumer cyclical diburu ketika reopening ekonomi. Nah, kita udah diburu reopening ekonomi nih. Dari Januari sampai Maret. Sayangnya inflasi di US tuh enggak mereda-mereda, dan itu membuat ya udah uang-uang gua yang semua yang ada di capital market mendingan gua amanin, gua tabung di bank US dulu deh. Nah, itulah yang kejadian kenapa setelah lebaran kita outflow-nya tuh gila-gilaan seperti itu.